Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1075 sampai tahun 1076. FAIRYTEACHER. Bab 1075. 5 elemen di sekitar Gunung Lingqiao penuh dengan aura, dan para pembudidaya sangat populer dalam menyempurnakan Qi, tetapi ada lebih sedikit orang yang berlatih seni bela diri. Di mata manusia, seorang kultivator yang memurnikan Qi adalah penguasa celestial, dan status Wuxiu serupa. Tidak heran. Orang tua kecil itu melihat Tuan Peri. Xiao Cheng cepat membungkuk dan menyembah dengan hormat. Untuk petani biasa seperti mereka, guru abadi benar-benar keberadaan yang tidak dapat dicapai. Hei, Pak Tua, jangan panggil aku Guru Peri. Lenden Sen segera membantunya dan berkata, Pak Tua, saya hanya orang biasa. Tidak ada tempat untuk pergi untuk saat ini, dapatkah saya tinggal di sini selama beberapa hari lagi? Jika kamu suka, anak muda, kamu bisa tinggal di sini sekarang, kata Xiao Cheng sambil tersenyum. Lenden Sen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan melecehkan selama beberapa hari lagi. Tapi bocah itu benar-benar tidak memiliki kemampuan Guru Peri. Perlakukan aku seperti orang biasa, Paman Xiao, dan jangan bicarakan ini, jangan sampai orang tertawa. Bagus. Xiao Cheng mengangguk dan setuju. Sebenarnya, ini hanya retorika Lenden Sen. Dia bisa merasakan bahwa kehidupan orang tua itu sekarat dan dia akan hidup dalam beberapa hari. Alasan mengapa saya tinggal selama beberapa hari adalah hanya untuk mengirim orang tua itu pergi dan menenangkan Xiao Linger. Dalam beberapa hari berikutnya, Lenden Sen sepenuhnya menjadi petani. Di pagi hari, Lenden Sen pergi ke gunung untuk memotong kayu dengan orang tua itu. Di pagi hari, saya juga pergi ke kebun sayur untuk menyiangi dan mencangkul dengan gadis-gadis tua dan muda. Melihat bahwa Lenden Sen benar-benar membantu mereka dalam pekerjaan pertanian, Xiao Cheng sedikit terdiam, tetapi tidak peduli bagaimana dia membujuknya, Lenden Sen tetap bersikeras untuk membantu. Jika dia tidak bisa membujuknya, Xiao Cheng tidak punya pilihan selain menyerah. Di mata lelaki tua itu, lelaki muda ini tampaknya memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya untuk menyiangi dan memotong kayu, ladang pertanian, mengumpulkan obat-obatan dan membawa air. Dia maha kuasa. Melihat Lenden Sen begitu rajin, Xiao Cheng Yue memandangnya dengan lebih menyenangkan, dan sepenuhnya menghilangkan penjagaannya terhadapnya. Dengan kekuatan Lenden Sen, jika mereka benar-benar memiliki rencana, bagaimana mereka dapat menjaga terhadap mereka ketika mereka tua dan muda? Orang-orang di desa banyak berbicara, bertanya-tanya mengapa ada seorang pemuda tambahan di rumah Dr. Xiao. Lenden Sen membantu pekerjaan pertanian setiap hari, dan para manula dan gadis-gadis muda juga merasa jauh lebih mudah. Xiao Linger tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Lenden Sen, hanya sesekali menatapnya diam-diam ketika makan bersama. Namun, setelah beberapa hari, Lenden Sen berbicara dengan Xiao Linger dari waktu ke waktu, dan hubungan antara keduanya secara bertahap menjadi akrab. Bukannya Lenden Sen menarik bagi gadis itu, dia bukan binatang buas. Lenden Sen memiliki Rose di dalam hatinya, dan tidak bisa mentolerir wanita lain. Dia hanya ingin menunggu Xiao Linger tenang setelah lelaki tua itu meninggal, berpikir bahwa dia bisa mengirim gadis kecil itu ke Chong Xiao Dian. Tuan rumah roh es dan tubuh Phoenix mungkin adalah murid sekte-sekte Siuxian yang ingin menyingkirkan kulit kepala. Jika Chong Qiao Hall menerima kejeniusan yang tiada taranya, pemilik istana mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Meskipun Xiao Linger hanyalah seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, dia menyelamatkan hidupnya, dan Lenden Sen ingin memberinya keberuntungan. Di kebun sayur, Lenden Sen mencangkul tanah, dan Xiao Linger membantu membersihkan gulma. Saudara Lenden Sen, apakah Anda benar-benar Tuan Peri yang legendaris? Xiao Linger berkedip dan bertanya, wajahnya yang putih dengan sedikit rasa malu yang sederhana. Lenden Sen menyeringai dan bertanya, Saudari Linger, apakah Anda iri dengan Tuan Xian? Xiao Linger menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibir dan berkata, aku mendengar ada guru peri di kota, yang sangat jahat. Semua orang membencinya. Sister Linger, Master Immortal juga seorang manusia, secara alami ada yang baik dan buruk, kata Lenden Sen.
Xiao Linger mengangguk sedikit, dan sudut mulutnya menekuk. Saya tahu bahwa Tuan Abadi seperti Brother Landen Sen adalah orang baik. Omong-omong, saya mendengar bahwa Tuan Abadi yang kuat dapat terbang di langit. Bisakah saudara Landen Sen juga melakukannya? Saya tidak bisa melakukannya. Landen Sen tersenyum dan menyentuh kepala gadis kecil itu, dan bertanya, Linger kecil, apakah Anda belum pernah keluar gunung? Xiao Linger mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu ingin melihat dunia luar? Landen Sen bertanya lagi. Ya. Xiao Linger mengangguk lagi. Lalu Xiao Linger, apakah kamu ingin menjadi guru peri? Ah, guru peri. Apakah aku? Baik-baik saja. Xiao Linger bertanya dengan bingung. Selama kamu mau, itu pasti akan berhasil, kata Landen Sen tegas. Xiao Linger menggelengkan kepalanya, menggigit giginya dan berkata, Linger sekarang hanya ingin merawat kakek, dia sudah tua dan dalam kesehatan yang buruk. Melihat ekspresi serius gadis itu, Landen Sen merasa sedih dan sedikit mengangguk. Faktanya, tubuh lelaki tua itu semakin memburuk setiap hari, dan kehidupan yang tak bernyawa dari tubuhnya menjadi semakin berat. Setelah orang tua itu meninggal, Landen Sen tidak tahu bagaimana menghibur gadis kecil ini. Pada hari ketiga, Landen Sen masih membantu pekerjaan pertanian, dan bahkan membantu para lansia pergi berburu di pegunungan. Tidak ada monster dan binatang buas di sekitar Gunung Lingqiao. Meskipun Landen Sen sekarang disegel di basis budidayanya, di sekitar pertengahan tahap interogasi, ia dapat menyamai seni bela diri di puncak tahap transformasi dalam hal kekuatan tempur fisik saja. Dia pergi berburu, yang setara dengan membunuh seekor ayam dengan palu godam. Sebelum dibayar, Landen Sen membawa babi hutan besar dan kembali ke desa. Babi hutan besar berbobot 1000 kati, dan seluruh desa kaget. Xiao Cheng tertawa dari telinga ke telinga. Beberapa pemburu di desa tercengang, babi hutan seukuran ini bisa diburu, beratnya hampir 1000 kati, bukan? Sungguh luar biasa bahwa pemuda ini dapat membawanya dengan mudah di punggungnya. Banyak orang di dalam dan di luar desa mengolok-olok dokter Xiao karena menemukan cucu lelaki baik, yang menyebabkan orang tua itu malu dan berulang kali menjelaskan bahwa Landen Sen sementara waktu tinggal di rumahnya. Tetapi penduduk desa tidak begitu mempercayainya. Orang yang lewat begitu antusias sehingga dia membantu pekerjaan pertanian setiap hari dan bahkan pergi berburu. Xiao Cheng menghela nafas sedikit dalam hatinya, dia telah berlatih obat selama setengah hidup dan tidak memiliki anak di bawah lututnya, dia mengambil Xiao Linger di pegunungan. Tetapi setelah mengatakan itu, Landen Sen kuat, mampu, dan sopan. Xiao Cheng benar-benar ingin menikahi cucunya dengan pemuda ini. Jika ada cucu ipar seperti itu, dia tidak perlu khawatir tentang cucunya yang masih bayi. Tetapi memikirkan Landen Sen sebagai master abadi, Xiao Cheng segera menghilangkan ide ini, benar-benar berani untuk tidak naik tinggi. Hari kelima. Pagi-pagi sekali, ketika Landen Sen kembali ke gunung untuk memotong kayu, dia menemukan kerumunan besar orang berkumpul di desa, dan pemandangannya agak bising. Landen Sen membawa sekeranjang penuh kayu kering dan berjalan cepat. Beberapa gerbong diparkir di kedai teh di pintu masuk desa. Gerbong yang dipimpinnya sangat menarik, gerbongnya dihiasi dengan sutra, emas, perak dan batu giok, membuatnya sangat mewah. Tirai kereta terbuka, dan di dalam duduk seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, dengan mahkota giok berambut perak dan jubah. Pakaian dan pakaian orang tua itu memiliki aroma gaya peri, tetapi dia terlihat sangat celaka, dengan pipi monyet yang runcing, dan wajah tuanya muram, seolah-olah seseorang berhutang uang kepadanya. Beberapa penjaga kuat berdiri di samping gerbong dengan pisau panjang tersampir di pinggang mereka. Beberapa penjaga mengawal 4 gadis muda dan mengikat mereka ke kereta. Tuan Liu. Tuan Liu, pegang tanganmu tinggi-tinggi, aku benar-benar anak perempuan. Seorang lelaki paruh baya dengan linen kasar berlari mendekat dan membungkuk kepada lelaki tua di kereta. Brengsek. Berkatmu guru peri bisa melihat putrimu. Lalu kicauan, berhati-hatilah aku meretasmu sampai mati. Seorang penjaga dengan pisau bergegas maju, dengan wajah galak. Menendang pria paruh baya itu ke tanah. Penduduk desa mengertakkan gigi dan menyaksikan pemandangan ini, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Seperti semua orang tahu, Tuan Liu Xian adalah tokoh terkenal di kota itu, betapa beraninya petani biasa memprovokasi dia.
Dikatakan bahwa Tuan Liu ini kecanduan wanita seperti hidupnya, dan sering mengirimkan karakter dan kecantikan, dan mereka semua adalah gadis-gadis muda berusia 15 atau 16 tahun. Saya tidak tahu bagaimana guru Liu Xian ini menemukan keinginan hari ini untuk menemukan tempat terpencil seperti Xiao Jiachun. Oh, itu kejahatan. Xiao Cheng di kejauhan tidak bisa menahan nafas setelah melihat adegan ini. Kakek, ada apa? Xiao Linger bertanya dengan tatapan ingin tahu ketika dia melompat entah dari mana. Gadis nakal, apa yang kamu lakukan? Kembalilah bersamaku dengan cepat. Pria tua itu terkejut dan buru-buru menarik Xiao Linger pergi. Bab 1076 Blaze. Tuan Liu, di kereta melihat adegan ini, melirik Xiao Linger, matanya menyala, dan segera memerintahkan penjaga di samping kereta, pergilah, bawa gadis itu ke sini. Ya, Tuan Peri. Kedua penjaga itu membungkuk dengan hormat, dan kemudian berlari ke arah Xiao Linger. Kali ini, Xiao Cheng ketakutan. Sebelum orang tua itu sempat berhenti, kedua penjaga sudah melangkah maju dan meraih Xiao Linger, menekan bahu kurusnya dengan kedua tangan, dan menariknya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Wajah Xiao Linger memucat, berjuang keras. Xiao Cheng terkejut, dan buru-buru melangkah maju dan mengambil pakaian seorang penjaga. Dia berkata dengan suara serak, Tuan, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Cucu perempuan saya masih muda, hanya 13 tahun. Pergi, penjaga itu menendang lelaki tua itu. Xiao Linger dibawa ke kereta Tuan Liu. Tuan Liu Xian melangkah keluar dari gerbong dan memandang Xiao Linger dengan tatapan yang rajin. Dia dengan cepat menunjukkan senyum malang di wajahnya dan menggosok tangannya dengan gembira, tidak buruk. Aku tidak berharap menemukan satu di negara miskin. Kuali bagus, perjalanan ini benar-benar layak. Ternyata Tuan Liu, yang pandai mengambil jalan, suka menjarah perawan muda, mengambil yin dan yang. Satu adalah untuk meningkatkan budidaya, dan yang lainnya adalah untuk memuaskan keinginan hewan. Dia menemukan di kereta sekarang bahwa gadis itu memancarkan yin yang kuat, yang bisa dirasakan jauh. Fisik gadis ini sangat aneh, dan ia memiliki sifat yang teduh. Tuan Liu Xian memiliki anak perempuan yang sombong yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang wanita seperti ini. Singkatnya, tidak peduli apa bentuk tubuh pihak lain, penampilan gadis itu tidak matang dan halus, dan yin tubuhnya sangat berlimpah, dan dia juga tubuh yang lengkap, sehingga dia dapat meningkatkan keterampilannya setelah suplementasi. Mampu mendapatkan kuali yang luar biasa membuat Tuan Liu Xian merasa senang. Tolong, biarkan aku pergi. Xiao Linger memohon dengan air mata di wajahnya saat dia ditekan ke tanah oleh seorang penjaga. Tuan, apakah gadis ini agak terlalu muda? Bahkan penjaga itu tidak tahan lagi dan meminta instruksi. Sombong. Tuan Abadi melakukan sesuatu, apakah Anda perlu Anda ajarkan? Wajah Tua Liu Xian tenggelam, dan berkata sedikit tidak senang. Tidak, tidak berani. Penjaga itu bersujud dan segera meminta maaf. Penjaga lainnya menyentuh hidung mereka, wajah mereka tenang, tetapi mereka berpikir, Tuan Liu Xian benar-benar binatang, bahkan gadis kecil. Tuan. Xiao Cheng berlari, berlutut di tanah, dan berkata dengan suara serak, Tuan, tolong biarkan cucuku pergi, gadis ini masih muda. Omong kosong. Aku tidak muda, aku bukan perawan, bisakah aku masih bisa melihat peri ini? Liu Xianxi berkata dengan tatapan menghina. Tuan, tolong, lepaskan dia. Mata lelaki tua itu bulat, dan dia melangkah maju dan memeluk paha Tuan Liu, menangis. Persetan, tidak ada wanita yang disukai oleh Tuan Abadi yang dapat melarikan diri. Tuan Liu menendang lelaki tua itu, Yin dan Yang berteriak dengan aneh. Penduduk desa sekitar penuh amarah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Melihat bahwa Xiao Linger akan dikawal ke kereta, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan, tunggu, tinggalkan gadis itu bersamaku. Kerumunan mengikuti suara dan melihat Landen Sen berlari dari punggung bukit di kejauhan, membawa sekeranjang besar kayu kering di punggungnya. Landen Sen berjalan cepat dan dengan cepat berlari ke pintu masuk desa. Xiao Cheng buru-buru bangkit dari tanah, seolah-olah dia telah menangkap sedotan terakhir. Dia panik dan meraih sudut pakaian Landen Sen, dan berkata dengan air mata, Tuan Sen, tolong, selamatkan cucu perempuan saya. Kakak Landen Sen, tolong aku.
Gelombang, 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 Xiao Linger sangat ketakutan sehingga dia menangis dengan sedih. Landen Sen mengamati sekeliling, menebak semuanya. Paman yakin. Landen Sen segera membantu Xiao Cheng, dan kemudian berjalan ke arah dua penjaga yang mengawal Xiao Linger. Wah, aku menyarankan kamu untuk tidak usil, kalau tidak pisau di tanganku. Sebelum seorang penjaga selesai berbicara, Landen Sen menamparnya. Dengan letupan yang keras, penjaga itu dibuang oleh Landen Sen dengan tamparan di wajahnya, muntah darah, dan beberapa orang meninggal. Nak, kamu mencari kematian. Penjaga lainnya menunjukkan pandangan yang tajam, segera mengeluarkan parang di pinggangnya dan menebas ke arah Landen Sen. Landen Sen dengan cepat meraih pergelangan tangan pria itu dengan matanya dengan cepat, dan mengerahkan sedikit kekuatan. Kaca. Dengan suara renyah, pergelangan tangan penjaga langsung patah oleh Landen Sen. Apa? Pria itu menjerit seperti serigala yang menangis, dan pisau di tangannya jatuh ke tangan Landen Sen. Penjaga ini adalah orang biasa, dan Landen Sen masih meremehkannya. Penduduk desa di sekitarnya tidak bisa tidak bertepuk tangan dan bertepuk tangan, kelompok Doglek ini juga memilikinya hari ini. Landen Sen menghela nafas lega untuk semua orang, yang benar-benar menyenangkan. Namun, wajah-wajah penduduk desa tidak cantik. Tindakan Landen Sen sekarang benar-benar memprovokasi Tuan Liu, dan saya tidak tahu apakah pemuda ini masih hidup. Brother Landen Sen. Xiao Linger berjuang untuk bangkit dan jatuh langsung ke pelukan Landen Sen, menangis. Apa yang terjadi tadi benar-benar membuatnya takut. Linger kecil, jangan menangis, saudaramu Landen Sen akan melindungimu. Landen Sen menyentuh kepala gadis kecil itu dan menghiburnya. Ya. Xiao Linger menyeka air matanya dan bersembunyi di belakang Landen Sen. Sombong. Bahkan seorang komin berani melawan Tuan Ben. Melihat Landen Sen merebut kembali Xiao Linger, Tuan Liu berseru dengan marah. Guru macam apa? Kamu, yang hanya bisa menggertak bajingan yang lemah, layak disebut guru. Landen Sen mendengus mengejek. Melihat bahwa Landen Sen berani mempertanyakan kemampuannya, Tuan Liu Xian sangat kesal, dia tidak keberatan membiarkan Landen Sen memahami kemampuannya sendiri. Orang gunung bodoh, jika ini masalahnya, Tuan Abadi akan membiarkanmu melihat apa itu trik sulap abadi. Tuan Liu Xian meraung keras, dan dia memutuskan untuk menggunakan gerakan besarnya untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah meraung, Tuan Liu segera mengangkat jarinya dan menggumamkan sesuatu. Jejak kejutan melintas di mata Landen Sen, dan dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan pihak lain. Dia tahu bahwa Guru Liu Xian harus menjadi kultivator pemurnian Qi tingkat rendah dengan sedikit kultivasi. Dikatakan bahwa metode serangan penyuling Qi dan Wuxiu sangat berbeda, mereka mengandalkan mantra untuk memainkan kekuatan mereka, dan mereka sangat kuat. Landen Sen sedikit ingin tahu di dalam hatinya, dan dia hanya berdiri diam di tempat, dia ingin melihat bagaimana para penyerang Qi pemurnian ini menyerang. Saya melihat Tuan Liu membacanya di mulutnya selama sekitar 7 atau 8 detik, dan wajah tuannya sudah memerah. Setelah menahan energinya, dahinya berkeringat. Api, pergi. Tiba-tiba, api crimson terbang keluar dari ujung jari Guru Liu Xian, membawa panas terik, dan menyerang Landen Sen. Ketika para penduduk desa melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk merasa terkejut, sulit membayangkan bahwa mereka dapat melepaskan api dari udara yang tipis. Metode para guru abadi ini benar-benar mengejutkan. Master Liu Xian melihat bahwa teknik api akhirnya ditampilkan olehnya, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Sial, basis budidaya 4 kali lipat pemurnian Qi masih agak enggan untuk melakukan teknik api ini. Jika orang tua itu bisa melangkah lebih jauh dan menembus 5 tingkat pemurnian Qi, lakukan teknik ini. Seharusnya lebih mudah. Apa? Landen Sen masih tidak peduli dengan nyala api merah, tetapi dia segera menemukan bahwa nyala api ini bukan nyala api normal, penuh dengan kekuatan spiritual api yang tebal. Landen Sen bergerak dalam hatinya dan menerbangkan pisau panjang di tangannya ke arah nyala api. Sebuah pemandangan yang mencengangkan muncul. Begitu nyala menyentuh pisau yang panjang, itu mengeluarkan suara "ci-ci-ci" yang langsung melebur menjadi besi panas merah dan tersebar. Begitu nyala menyentuh pisau yang panjang, itu mengeluarkan suara "ci-ci-ci" yang langsung melebur menjadi besi panas merah dan tersebar ke tanah.
Ketika semua orang melihat ini, mereka merasa ngeri. Landon Shen juga sedikit terkejut, kekuatan nyala api ini memang mengesankan.